Hai guys, balik lagi nih di podcast Apa sih Kata Remaja bareng aku Saina. Dan aku Michelle. Oke, kembali lagi bersama Saina dan Michelle mewakili para generasi muda dalam menyuarakan isi hatinya. Asik. Oke, rasanya nih podcast hari ini bakal bikin banyak pasangan saling ngetek satu sama lain nih. Apalagi Kenapa tuh? Buat yang pejuang LDR nih, Michelle. Karena hari ini kita mau bahas tentang LDR. Wah. Ya kan? Yang deket aja masih bisa diselingkuhin, apalagi yang jauh. Waduh, kayaknya awal-awal langsung udah agak berat ya, Iya. agak sad nih ya. Ada hawa-hawa panas ya. Tapi percayalah guys, gak semua yang LDR gagal kok. Banyak ya kan pejuang LDR yang langgeng sampai nikah, sampai kakek nenek. Yalah, pastinya lah. Nah, LDR nih udah gak asing lagi ya di telinga kita, di telinga para pendengar kita, di telinga semua orang. Tapi mungkin buat beberapa orang masih ada yang bingung nih, apa sih LDR itu? Michelle tahu gak nih LDR tuh apa sih sebenarnya? Apa ya? Mungkin LDR tuh kayak jauh-jauhan gitu. Iya. Apa ya? Apa nih? Boleh dong nih dijelaskan lagi, dielaborasiin lagi biar pendengar kita tuh makin paham gitu ya. Oke, jadi LDR itu singkatan dari long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Jadi misalnya aku tinggal di Cinere, terus Michelle tinggal di BSD, itu udah termasuk hubungan jarak jauh tuh. Apalagi yang beda negara gitu kan. Kalau beda alam nggak mungkin kan ya, beda ya. Duh, beda alam udah bukan long distance lagi tuh ya. Itu udah sesuatu yang tidak mungkin tercapai lah ya. Tapi di zaman sekarang nih ya, LDR tuh bukan cuma diartikan sebagai hubungan jarak jauh antar kota atau antar negara aja loh, Shell. Tapi juga antar agama. Waduh, siapa nih para pejuang LDR lintas agama ya, yang satu agamanya A, yang satu agamanya B, itu jauh banget sih guys ya. Iya, ini lagi kayaknya lagi marak banget ya di kita gitu ya, dibahas kayak aduh pacaran beda agama gitu. Karena yang ketemu setiap hari aja ternyata itu yang paling jauh gitu ya. Iya. Yang wah itu terjauh sih, emang bener-bener long distance banget. Nah, Michelle ini kan sering bilang ya, dalam suatu kebaikan ada keburukan, dalam suatu keburukan ada kebaikan. Gitu juga dalam sebuah hubungan ya, apalagi hubungan jarak jauh. Nah, sekarang kita mau bahas kelebihan dan kelemahan dari hubungan jarak jauh. Kira-kira bahas yang mana dulu nih, Shell? Yang baik dulu atau yang buruk dulu? Mungkin yang buruk dulu kali ya, biar ditutup dengan kebaikan gitu. Asik, oke deh kalau gitu kita bahas dulu nih ya kelemahan dari hubungan jarak jauh. Yang pertama, biaya yang tidak terjangkau. Namanya juga hubungan jarak jauh ya kan, bisa antar kota bahkan sampai antar negara. Kalau jaraknya masih deket, masih terjangkau ya masih oke lah ya. Tapi kalau jaraknya udah beda benua gitu gimana? Yang satu di benua Amerika, yang satu di benua Asia, pasti membutuhkan biaya nggak sedikit dong buat ketemu. Udah transportnya mahal, belum lagi kalau misalnya pas ketemu mau nonton bareng atau belanja ini itu, jadi pasti pengeluarannya lebih banyak ya kan. Jadi itu salah satu kelemahan utama dalam hubungan jarak jauh ya. Cuan yang dikeluarkan tuh tidak sedikit ya. Dapetin cuan susah, keluarinnya gampang. Iya, apalagi kalau sering-sering ketemu gitu kan. Iya. Waduh, keluar berapa itu? Oke, lanjut. Yang kedua, mudah terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini biasanya terjadi karena pas kita ngechat sama orang nih ya, pasti nada baca kita sama orang yang lagi kita chat itu beda ya kan? Iya. Sebenarnya nggak selalu beda sih, tapi ya rata-rata tuh apa yang kita maksud tuh kadang suka disalahartikan gitu. Makanya guys, kalau misalkan lagi ada dalam suatu hubungan jarak jauh gitu ya, kalau misalnya lagi ada masalah, mending diselesainya langsung lewat call aja deh, atau nggak video call dah sekalian. Karena kalau lewat chat takutnya tuh beda makna gitu, beda
takutnya ada yang disalahartikan gitu. Iya, kadang lewat chat itu kan susah ya kita membaca ekspresi lewat chat itu kayak gimana gitu kan. Kayak kadang orang itu ngechatnya sebenarnya biasa, tapi kita nangkepnya, oh jangan-jangan nih orang lagi ngambek nih gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu kan. Kayak beda tanda baca aja atau beda penulisan aja itu kita udah langsung overthinking gitu kan. Bener kayak banget. oh jangan-jangan nih orang gini padahal sebenarnya enggak gitu kan. Jadi kayak emang chat itu kadang kekurangannya kayak gitu sih, kita kurang bisa tahu apa maksud yang sebenarnya gitu loh, karena susah gitu kan. Iya betul banget. Oke, terus kelemahan yang selanjutnya nih, susah untuk percaya. Sebenarnya rasa nggak percaya tuh nggak salah ya, karena kita pun nggak bisa percaya omongan orang gitu aja, nggak bisa ditelan mentah ya kan, nggak bisa ditelan bulat-bulat, apalagi dalam hubungan jarak jauh. Pacar kita bilangnya udah mau tidur, tahu-taunya lagi jalan sama cewek lain, tapi kita nggak tahu dan nggak bisa ngecek karena beda kota ya kan. Nah yang kayak gini-gini nih yang bikin seseorang susah percaya sama pasangannya karena dia nggak bisa ngecek langsung gitu. Kalau misalnya tinggal di kota yang sama kan masih bisa tuh dibuntutin kayak atau diapain lah, pokoknya masih bisa mata-matain gitu lah istilahnya. Tapi kalau udah beda kota apalagi beda negara kan sulit ya. Jadi kepercayaan tuh susah banget dah kalau dalam suatu hubungan jarak jauh gitu ya. Pokoknya mahal banget dah kepercayaan tuh. Banget sih. Terus kelemahan yang terakhir nih, merasa kesepian. Buat kalian para pejuang LDR, pasti udah akrab sama yang namanya kesepian. Kalau lagi kangen, biasanya cuma bisa call atau video call doang. Makanya, gak sembarang orang bisa bertahan dalam hubungan jarak jauh. Apalagi tipe orang yang gampang merasa kesepian ya. Sangat besar kemungkinan untuk orang itu mencari pasangan baru yang jaraknya lebih deket sama dia. Waduh. Tapi ya gimana ya, kayak kalau aku gitu ya, aku LDRan sama Chris Evans gitu ya. Yes. Ya, cuman aku tahu sih Chris Evans tuh orangnya setia banget gitu kan. Jadi walaupun kita jauh gitu ya, Amerika Indonesia, tapi ya dia tetap setia sih sama aku sih gitu. Untungnya sih udah cakep terus setia lagi ya. Itu tuh patut dipertahankan sih Syah. Kecuali orang yang sampai udah jelek terus selingkuh sana sini, selingkuhnya nggak cuma sekali 2 kali, gila, memalukan. Tukang bohong gitu ya. Gila. Aduh. Musnah aja tuh orang kayak gitu. Oke, itu dia tadi kelemahan dari hubungan jarak jauh, ya kan? Kayak Michelle tadi bilang, abis kita bahas yang buruk-buruk, ditutup dengan kebaikan ya. Yes. Nah, selanjutnya ada nih kelebihan dari hubungan jarak jauh. Yang pertama, kualitas dalam berkomunikasi bertambah. Nah, biasanya topik chat orang yang LDR tuh lebih gimana gitu. Biasanya kan orang tuh kalau ngechat nanyanya lagi ngapain, udah makan atau belum gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang LDR tuh biasanya topiknya lebih apa ya? Lebih mendalam gitu loh. Nanyanya hari ini ngapain aja. Misalnya apa yang kamu rasain hari ini gitu, how's your day, kayak gitu loh. Jadi lebih berbobot gitu ya kali ya. Karena lebih kayak kita tuh bener-bener menanyakan keadaan orang ini gitu loh. Karena kan maksudnya kita kan nggak bisa ketemu setiap hari gitu. Jadi otomatis kita nggak bisa tahu dong nih orang misalkan habis ngapain aja, atau misalkan nih orang lagi ngerasain apa aja gitu. Jadi kayak mungkin seharian kita udah fokus sama kegiatan kita masing-masing, terus ntar malam hari ditutup dengan kita curhat-curhat gitu kan sama pasangan kita. Terus kayak saling sharing gitu loh. Jadi kayak berbobot, terus juga kayak jadi kayak refreshingnya kita gitu. Gak sih? Setelah capek seharian kerja terus kan temu kangen gitu lah ya. Kayak kita pulang ke rumah dulu gitu loh. Lucu banget. Oke, kelebihan yang kedua,
rasa percaya kepada pasangan semakin bertambah. Para pejuang LDR yang berhasil mempertahankan hubungannya biasanya karena ada unsur percaya kepada pasangannya. Ya sebenarnya nggak harus LDR aja sih ya, Shell ya. Dalam setiap hubungan pun harus ada rasa percaya satu sama lain gitu ya kan. Tapi dalam hal ini tuh, dalam hubungan jarak jauh, rasa percaya itu tuh harus ditingkatin lagi gitu loh guys, harus ditambah lagi. Karena kan kita jauh nih sama pasangan kita nggak bisa tahu kegiatan dia dari siang sampai malam, karena bisa aja ada perbedaan waktu gitu ya kan. Jadi mau nggak mau ya kita harus percaya sama dia. Urusan dia bohongin kita atau enggak, ya biar itu menjadi urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita percaya aja dulu dah, jadinya hubungannya bisa awet deh. Bener banget. Terus kelebihan yang selanjutnya, lebih mudah untuk cerita ke pasangan. Nah, tadi kan di kelemahan LDR ini disebutin nih, kalau LDR itu bisa bikin kita lebih gampang merasa kesepian ya kan. Nah, karena kesepian ini biasanya bikin kita lebih pengen apa-apa tuh diceritain gitu ke pasangan kita. Karena kan kita merasa kesepian nih, kita bingung kan mau curhat ke siapa selain ke sahabat kita gitu ya kan. Pasti kita mau dong menceritakan keseharian kita ke pasangan kita. Nah, makanya orang yang LDR nih biasanya lebih seneng untuk cerita ke pasangannya gitu, lebih sering cerita ke pasangannya lah, karena kan ya kan jauh gitu ya kan. Misalnya hari ini kita habis ikut kegiatan A gitu, terus kita pengen pacar kita tuh yang di negara lain tuh tahu gitu, hari ini di negara gue bisa ada acara ini loh, berbagi kebahagiaan gitulah. Kayak sharing ya apa yang sedang terjadi di hidupnya dia gitu kan. Terus juga menurut aku dari sharing itu juga, selain kita tahu informasi tentang dirinya dia dan kesehariannya dia atau di lingkungannya dia, kita juga jadi tahu kita dapat ilmu gitu loh, dapat informasi tentang hal-hal yang dia lakuin itu. Jadi kita bisa belajar gitu kan. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti gitu ada sebuah pertanyaan tentang hal itu, atau kita kayak kita diperlukan gitu loh untuk menjelaskan suatu hal itu, kita tahu gitu loh, karena ya dari sharing itu gitu. Jadi mungkin emang sharingnya tuh kayak kayak nyantai aja gitu, tapi sebenarnya ada info yang bisa kita ambil dari situ gitu. Betul sekali. Oke. Kelebihan yang terakhir nih, menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kalau pasangan yang gak LDR kan biasanya jalannya tuh bareng ya, kemana-mana bareng gitu ya kan. Kalau mau nyari sesuatu biasanya ditemenin, terus nanti diantar jemput ya kan. Nah, kalau orang yang LDR nih dituntut untuk lebih mandiri nih. Kalau mau nyari sesuatu, carinya sendiri. Paling nanti nanya ke pacarnya bagusan yang mana gitu kan. Terus gak ada yang antar jemput, jadinya harus naik transportasi umum gitu kan. Jadi LDR nih melatih kita untuk bisa lebih mandiri lagi ya. Jadi ayo guys, LDR lah. Gak guys, jangan guys. Itu hanya dilakukan orang-orang yang kuat saja ya. Ya, tapi kalau emang udah serius dan udah cukup dewasa mah, ya menurut aku nggak akan ada masalah sih. Iya benar sih, kalau udah berkomitmen gitu ya kan ya. Iya, jadi ya itu tergantung dari masing-masing orang yang ingin menjalaninya gitu. Iya betul sekali. Oke, itu dia tadi kelemahan dan kelebihan dari hubungan jarak jauh ya guys. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih dari podcast ASKR. Apalagi kalau bukan SCBC, sesi curhat bersama Cena. Oke, karena hari ini topiknya LDR ya. Kebetulan banget nih ya, nggak tahu kenapa ya. Ini tuh bener-bener kebetulan banget, nggak tahu. Pokoknya suatu kebetulan Saina dan Michelle itu tidak pernah LDR sama pacar kita. Karena bener banget. Kita kenal sama orang ya pasti yang nggak jauh-jauh nggak sih, dari teman sekolah atau nggak teman gereja. Kayak ya pokoknya di lingkungan sekitar kita aja gitu. Jadi ya rumahnya kan juga pasti kan ya kalau beda rumah ya
Ya masa lu baru pacaran doang pindah satu rumah kan enggak. Ya kalau itu kan nggak dihitung LDR ya, beda kota pun juga enggak, karena kita sekolahnya di Jakarta, terus orang yang deket sama kita pun juga di Jakarta kan, jadi ya sekolahnya pun sama gitu, satu sekolah, jadi apa yang mau di LDR-in gitu. Tapi nggak seru lah ya kalau misalnya kita nggak cerita-cerita gitu ya kan. Jadi karena kebetulan kita nggak punya pengalaman LDR gitu ya sama mantan kita atau mungkin sama pasangan kita yang sekarang, jadi kita mau menceritakan aja nih. Kebetulan misalkan udah pindah rumah juga ya. Nah, ini udah bisa dibilang LDR nih guys, karena udah beda kota Misha. Jadi emang sih jaraknya jauh, tapi nggak yang jauh-jauh banget, masih terjangkau lah, cuman tetap aja jauh, tapi terus sudah beda jauh kota kan. Jadi ya kita mau sharing aja lah ya pengalaman LDR Saina dan Michelle. Karena menurut aku ya namanya LDR tuh nggak hanya di pacaran aja gitu kan, maksudnya kayak bisa kayak kita di hubungan sahabat gitu, bisa juga kayak hubungan orang tua sama anaknya dan lain sebagainya, itu kan emang bisa aja di hubungan jarak jauh gitu kan. Dan walaupun mungkin di setiap hubungan itu ada perbedaan, tapi pasti ada 1-2 kesamaan lah dari kita menjalani hubungan itu gitu kan. Jadi kalaupun mungkin kayak kita nge-sharing pengalaman kita ini sebagai sahabat, tapi bisa juga dipakai nih buat kalian-kalian sebagai misalkan buat hubungan pacaran kalian atau buat hubungan kalian sama orang tua kalian dan lain sebagainya gitu. Iya, karena secara garis besar ini tentang hubungan jarak jauh gitu ya kan. Oke, coba Shell diceritakan ya gimana awal mulanya kita bisa LDR. Oke, jadi sebenarnya pada zaman dahulu gitu ya. Pada zaman dahulu. Pada zaman baru terbentuknya bumi gitu, asik. Hari pertama. Itu sebenarnya hari pertama gitu ya. Itu sebenarnya kita tuh deket banget guys, rumah kita tuh kayak ya ampun sedekat itu gitu ya, ngesot aja nyampe gitu ya. Bener sih. Kayak karena apa ya, mungkin kalau misalkan pakai mobil tuh 2 menit aja juga udah nyampe gitu loh, sedekat itu gitu kan. Jadi pokoknya deket banget deh guys gitu. Nah itu pas rumah kita masih deket itu zaman kita masih SD SMP gitu lah ya. SMP, nah itu kayak itu kita sering SMA kelas 1 kayaknya masih deh aku di. Iya aku SMA kelas 1 masih tuh. Nah jadi itu tuh dulu kita sering banget ya kayak aku lebih sering main ke rumahnya Saina sih waktu dulu. Kayak biasanya abis pulang sekolah tuh mama papaku masih di kantor gitu kan, ya udah ke rumah Saina dulu deh tuh, nanti baru mama papaku jemput dari rumahnya Saina gitu. Atau bisa juga ntar Saina yang nebeng gitu ya sama aku pulang ke rumah gitu. Dulu antar jemput aku tuh Michelle loh guys. Jadi habis itu biasanya sebelum pulang tuh kita makan dulu gitu kan, mampir ke sini dulu gitu. Dan itu kayaknya hampir setiap hari ya kita kayak gitu. Ya minimal seminggu adalah 2 kali. Kalau misalnya pulang bareng Michelle pasti makan dulu. Iya pasti, dan itu kayak selalu kayak apa ya, kayak udah otomatis aja nggak sih? Jadi kayak misalkan saya pulang bareng yuk gitu kan, saya udah gitu. Jadi kayak emang udah kadang udah nggak ke plan, kayak otomatis aja gitu kan. Bener, karena udah terlalu terbiasa gitu. Nah terus abis itu aku pindah nih. Nah itu jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh sih, kayak masih termasuk deket lah ya, masih deket gitu. Sekolah Michelle pindahnya. Jadi ya aku pindah juga emang karena mau mendekatkan diri dengan sekolah gitu ya, terus juga emang karena udah harus pindah dari rumah yang lama, jadi ya udah gitu. Tapi jaraknya masih deket lah gitu. Nah di situ itu juga kita masih sering tuh misalkan kayak pulang bareng gitu kan. Terus habis itu juga Saina kalau ini sebenarnya lebih sering Saina main ke rumah aku nih kalau dulu yang pindah ke rumah kedua. Ya, terus habis itu pulang sekolah, terus habis itu kalau ada kerja kelompok gitu kan, itu pasti dan itu bukan cuma sama saya aja, sama teman-teman sekolah yang lain pun kalau ada kerja kelompok, kadang aku bukan anggota kelompok mereka pun mereka juga nebeng gitu, kayak Shell, kelompok gue numpang kerjain di rumah lu ya gitu kan. Jadi itu tuh jadi gitu, titik kumpul. Karena rumahku sama sekolah tuh deket banget gitu, kayak
apa ya, kayak ya mungkin kayak dari rumahku yang lama ke rumah Saina lah gitu, jadi naik mobil 2 menit aja juga udah sampai gitu, jadi deket banget kan, makanya pada numpang ke rumahku gitu. Nah yaudah, terus habis itu kita juga masih sering jalan-jalan gitu kan. Nah terus habis dari situ aku nggak lama sih di rumah yang kedua, cuma 3 tahunan doang gitu kan, karena emang rencananya kayak ya buat ngabisin masa SMA doang gitu kan. Karena kan waktu itu belum tahu ya kuliah mau di mana gitu kan, jadi nggak mau stay yang lama-lama juga gitu. Nah akhirnya pas tahu kuliahnya di BSD, akhirnya ya udah nyari rumah ini di BSD gitu kan. Terus dapet, akhirnya aku pindah nih ke BSD. Nah ini LDR kita yang terjauh ya so far. Ini adalah awal mula kita LDR. LDR yang bener-bener LDR ya. Dan itu kayak aku ini sih, kita juga apa ya, kayak jalan-jalannya kita juga jadi berkurang gitu kan. Jadi misalkan sih Shell, parah. Sebenarnya aku juga belum 1 tahun sih di BSD, baru berapa ya? Dari Desember sampai sekarang itu berapa bulan ya? Nggak bisa ngitung deh saya. Ya, 8 bulanan lah ya. Ya 7 bulan 8 bulan ya. Ya segitulah gitu. Baru segitu, cuman kayak ngerasa udah berkurang banyak gitu kan waktu kita ketemu, karena biasanya kalau dulu tuh kalau nggak jalan-jalan atau kalau nggak main aja gitu kan di rumahku gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa kangen banget gitu loh, karena ya kayak apa ya, ngerasa misalkan juga nih sama teman-temanku yang lain gitu pada ngajakin di sini yuk, kesini yuk gitu. Itu misalnya nggak bisa ikut soalnya jauh banget dari rumah dia. Makanya biasanya kan aku tuh pasti biasanya kayak itu yaudah ayo gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa gitu, karena yang pertama jauh gitu kan, kedua juga jam kuliahku sampai sore, jadi kalaupun aku ikut ya sampai misalkan aku ke Jakarta tuh udah mungkin udah malam kali ya, jadi kan jadi nggak enak gitu kan, jadi ya udahlah gitu. Terus habis itu selain kita jarang ketemu juga, apa ya, jalan-jalan juga jarang lah ya, kayak paling kita jalan-jalan tuh pas liburan semester doang gitu kan. Sekali 2 kali gitu kan. Habis itu harus nunggu selama kurang lebih 4-5 bulanan lagi buat jalan-jalan lagi gitu kan. Cuman ya nggak pernah putus komunikasinya sih, kayak ngechat atau karena atau teleponan atau kayak gini bikin podcast gitu kan. Jadi walaupun jarang ketemu sekarang, tapi masih tetap komunikasi tetap jalan gitu. Jadi ya nggak merasa kesepian banget gitu. Karena sih. kita tuh dari dulu udah sering banget bilang kalau sampai kita tua pun nanti kalau kita punya anak, terus nanti anak kita sampai sahabatan lagi gitu. Jadi itu udah apa ya, ibarat kata udah berkomitmen gitu, biarpun kita tempat tinggalnya jauh banget gitu ya, misalnya kalaupun nanti misal pindah ke negeri mana gitu, tetap aja harus komunikasi gitu, nggak boleh putus hubungan lah, nggak boleh putus hubungan persahabatan gitu pokoknya. Iya, walaupun emang kayak orang-orang ngomong ya kan kalau udah mulai dewasa tuh udah mulai susah gitu dan sebagainya. Iya sih, ngerti sih, cuman ya kita tetap mengusahakan gitu kan, tetap berusaha sebisa mungkin untuk nggak putus komunikasi gitu, entah kita ada di mana, mau beda negara, beda jamnya lah, beda benua, beda apalah, beda planet gitu mungkin. Tapi kan kita nggak mau menjadikan pernyataan itu tuh sebagai alasan kita untuk nggak komunikasi gitu loh. Kan ada kan yang kayak Michelle bilang tadi tuh, makin dewasa itu ya bakal mencar terus bakal mencari jalannya masing-masing gitu. Kita nggak mau menjadikan itu sebagai alasan kita untuk putus persahabatan gitu loh, nggak mau jadi kayak ya namanya juga udah gede, udah pasti putus persahabatan lah, putus komunikasi bla bla gitu. Kita nggak mau kayak gitu guys. Iya, bener banget. Oke, jadi itu ya cerita LDR kita ya. Kebetulan kita habis ketemu loh guys kemarin. Iya, jadi agak melepas LDR sebentar lah ya. Jadi itu ini bahkan dari rencana dari lama banget, terus tiba-tiba ada kesini. Ya sekarang kita kalau
sebenarnya kita dari dulu kalau mau ngerencanain apa-apa emang kalau dari jauh-jauh hari sih gitu kan. Bisa dari sebulan sebelum. Dan itu kayak lengkap gitu. Kita mau kemana aja, budgetnya berapa, mau pakai baju apa gitu kan. Baju pun dari ujung kepala sampai ujung kaki udah direncanain dari jauh-jauh hari. Iya, sampai masker segala, sampai sepatu gitu kan. Dan itu kayak apa ya? Kayak emang udah jadi tradisi kita aja nggak sih? Jadi tradisi. Kayak jadi kita enjoy aja. Mungkin orang lain bakal mikir kayak ribet banget sih lo gitu kan. Nanti aja lo orang masih jauh-jauh hari kok gitu kan. Gitu. Tapi kita tuh kayak emang seneng aja gitu ngeplan sesuatu yang emang udah kita pengenin dari jauh-jauh hari gitu. Karena kita ngerasa kayak apa ya, makin lama jadi makin excited gitu kan, jadi makin gak sabar gitu. Terus juga takutnya kan kalau nanti ada ada janjian lain gitu kan sama teman, jadinya tuh nggak bentrok gitu loh jadwal jalan-jalan kita. Karena kalau misalnya kita misalnya nentuinnya seminggu sebelum, tahu-tahu misalnya minggu depannya misal harus ada acara apa gitu dari kampusnya yang mesti nginep gitu kan, jadinya kan batal gitu. Jadi kalaupun kita udah merencanakan dari jauh-jauh hari terus rencana itu tidak terlaksana, itu bukan karena kitanya nggak mau, tapi biasanya karena ada hal lain yang lebih penting gitu. Kayak kemarin ya kita batal, kita ganti, kita udah merencanakan dari jauh-jauh hari, terus ada yang sakit ya, hamil sakit, akhirnya pindah hari. Itu aja kita udah rencanain lama banget aja, ada aja gitu kan. Apalagi kalau yang rencanainnya kayak seminggu sebelumnya atau yang kayak dadakan banget gitu kan. Kalau dadakan banget aku nggak bisa. Aku juga nggak bisa. Jadi kalau mau ngajak pergi Saina atau mau ngajak pergi Michelle, jangan aku Hamin 1 nggak bisa juga. Sayang besok jalan yuk, nggak bisa. Udah pasti nggak bisa gitu. Hamin seminggu sih kalau mau ngajak gue jalan. Pokoknya dari jauh-jauh hari lah, karena aku sebenarnya gini sih, kalau aku bukan yang nggak diizinin atau apa ya, karena jujur aja aku juga nggak pernah minta izin sih, kayak maksudnya aku nggak pernah, ma boleh ini nggak, apa boleh ini nggak, tapi aku ngomong aja gitu kayak, ma aku mau kesini ya, ntar ma aku ntar mau kesini sama ini ya gitu. Dan itu diboleh-bolehin aja, cuman aku gitu yang agak males gitu loh kalau misalkan terlalu mepet gitu. Jadi kayak males. Jadi aku pengennya tuh udah udah direncanain dari jauh-jauh hari biar aku bisa tahu biasanya aku mau ngapain nih, atau aku ada acara ini juga, jadi aku bisa maksudnya bagi kayak waktu gitu. Bagi waktunya tuh efektif gitu. Jadi nggak tiba-tiba nyelip lah ada apa gitu kan, tuh nggak enak gitu ya. Jadi ya begitulah kenapa kita berdua tuh nggak suka kayak yang terlalu mepet-mepet gitu. Iya, itu dia guys, SCBC kali ini ya, karena kita nggak ada pengalaman LDR sama mantan kita gitu ya. Jadi ya udah kita ceritain aja LDR-nya kita berdua gitu. Hubungan persahabatan Cinere dan BSD. Oke, seperti biasa ya di penghujung acara, tapi belum di ujung banget sih ya. Ya masih di tengah-tengah lah ya. Ya enggak sih, ini udah lebih dari tengah tapi belum akhir juga. Pokoknya gimana tuh? Ya pokoknya mendekati akhir tapi belum akhir ya. Oke. Pasti ada 1-2 patah kata gitu ya yang biasa disampaikan oleh Michelle dan Saina gitu ya, karena hari ini kita bahas tentang LDR. Jadi mungkin Michelle mau menyampaikan gitu ya 1-2 patah kata gitu buat para pendengar kita yang mungkin lagi LDR atau akan LDR. Apa sih yang mau disampaikan supaya mereka tuh yakin kalau hubungan mereka tuh pasti bakal awet. Oke. Mungkin aku bahas tentang LDR ini in general aja gitu ya. Jadi nggak hanya sebatas pacaran aja atau persahabatan aja atau antara orang tua sama anak atau gimana lah gitu. Jadi in general aja gitu. Jadi menurut aku ini sebenarnya aku udah pernah bahas di episode sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan hubungan itu yang paling penting dari hubungan itu adalah komunikasi, komitmen, kepercayaan gitu kan. Jadi kayak pokoknya komunikasi, komitmen, kepercayaan itu benar-benar fondasi utama dari suatu hubungan gitu. Jadi kalau nggak ada komunikasi ya
ya hubungan itu nggak bisa berjalan dengan baik gitu kan. Nggak ada komitmen juga begitu, nggak ada kepercayaan juga begitu gitu. Jadi apa ya, kayak apalagi kalau misalkan kita bahas konteksnya LDR gitu ya, komunikasi itu kan pasti penting banget gitu kan. Yep. Dan apa ya, kayak kita nggak bisa ketemu orang itu setiap hari, atau mungkin bahkan kita ketemu orang itu cuma bisa setahun sekali atau mungkin beberapa tahun sekali aja gitu kan. Dan pastinya kita mau tahu 1-2 hal tentang orang ini gitu kan. Dan ya salah satu caranya ya komunikasi gitu, bisa chatan, teleponan, video callan atau apapun itulah gitu. Makanya itu penting banget. Terus komitmen gitu. Komitmen itu kan apa ya, kayak sebuah perjanjian yang emang udah kita bikin dari awal gitu kan, sebuah perjanjian yang nggak disampaikan gitu ya, kayak udahlah kita udah paham sendiri gitu kalau itu ya kayak gitu perjanjiannya gitu. Dan yang namanya komitmen tuh kayak itu kita harus bertanggung jawab sama apa yang udah kita bikin itu gitu. Dan apa ya, kayak jangan sampai kita jadi orang yang gak bisa bertanggung jawab atas komitmen yang kita bikin gitu. Karena ya jadi orang yang gak bertanggung jawab itu gak baik gitu loh. Jadi harus bisa bertanggung jawab sama komitmen yang udah kita bikin. Terus kepercayaan, ini juga penting banget gitu ya. Mungkin ada orang yang bilang kayak, lu orangnya gak percayaan sih gitu kan, lu orangnya terlalu overthinking, atau lu orangnya apa ya, kayak terlalu nettingan atau apa gimana dan sebagainya gitu. Dan kita sebenarnya nggak bisa menyalahkan overthinking kita, nggak bisa menyalahkan negative thinking kita gitu ya, karena ya kita nggak ketemu orang itu setiap hari, kita nggak tahu keadaannya kayak gimana, kita khawatir dong pastinya. Dan ya salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita build trust gitu kan, membangun kepercayaan itu biar pasangan kita di kota lain atau di negara lain gitu ya bisa tahu kalau apa ya, bisa tenang gitu kalau oh ya udah berarti ternyata dia tuh emang bener loh gitu. Jadi ada kepercayaan gitu di hubungan kalian ini gitu. Dan menurut aku LDR itu juga nggak selalu jadi hal yang buruk kok gitu, karena menurut aku LDR itu melatih kita untuk menemukan potongan diri seseorang di hal-hal yang kita lakukan gitu, atau hal-hal yang kita temui gitu. Misalnya nih, kita denger lagu gitu, terus tiba-tiba kita inget, oh iya ini kan lagu kesukaan dia gitu kan. Terus kita misalkan lagi jalan-jalan kemana gitu, terus kita tiba-tiba inget, oh iya dia kan waktu itu sering ngajak aku kesini atau gimana gitu. Jadi kayak itu mendekatkan kita dengan orang itu secara batin gitu. Jadi kayak membangun koneksi yang lebih kuat lagi gitu. Jadi menurut aku melatih koneksi batin itu gitu. Jadi apa ya, kayak LDR tuh nggak selamanya buruk atau nggak selamanya semenakutkan itu kok. Kayak tadi yang udah aku bilang di awal-awal gitu ya, kalau misalkan emang udah ada niat, udah ada komitmen, udah cukup dewasa untuk menjalaninya, ya menurut aku nggak akan ada masalah gitu sama LDR ini gitu. Betul. Oke, udah ya Shell ya? Ya, udah segitu aja dari aku. Oke, itu ya tadi udah sangat amat jelas ya apa yang Michelle sampaikan. Jadi mungkin aku cuma mau apa ya? Ya menggarisbawahi kembali lah ya. Aku stabilo, ibarat kata kalau kita lagi stabiloin, tadi Michelle udah stabiloin, nih stabiloinnya aku tebelin lagi ya sampai nembus ke belakang, sampai nembus ke halaman selanjutnya ya. Pokoknya buat kalian yang sedang LDR atau akan LDR, yang harus diutamakan itu adalah kepercayaan, kejujuran, sama kesadaran diri ya, tahu diri gitu loh ya. Manusia itu emang nggak pernah merasa puas ya, apalagi kalau misalnya lagi jauh sama pasangan gitu ya, atau lagi jauh sama sahabat. Biasanya sih sama pasangan sih yang lebih berbahaya dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya lagi jauh dari pasangan gitu ya, toh kalau salah guys ya, kalau misalkan udah lagi jauh dari pasangan, terus pasangan kalian udah kasih kepercayaan ke kalian, ya digunain baik-baik gitu loh ya, tahu diri gitu. Jangan, harusnya kalian tuh juga bisa bikin pasangan kalian tuh
merasa tenang, merasa percaya sama kalian. Jangan malah dibikin was-was, tahu diri gitu loh, tahu diri. Karena nggak semua orang itu bisa lulus dalam ujian LDR ini gitu loh. Kalian tuh harusnya bersyukur gitu ya, udah dikasih pasangan yang jujur, setia, terus sabar gitu ya ngadepin tingkah laku kalian. Terus mentang-mentang lagi LDR ya, mentang-mentang dia nggak bisa mantau kalian dalam tanda kutip, terus kalian malah pergi seenaknya sama cewek lain, sama cowok lain. Gila, emang lu pikir lu ganteng apa? Pikir emosi banget ya. Pokoknya buat kalian yang akan LDR ya, jangan mikir yang jelek-jelek dulu kayak yang Michelle bilang tadi ya. Pokoknya dijalanin aja dulu ya. Kalau misalnya kalian udah sama-sama yakin gitu ya pasti bisa lah itu ya dijalanin itu hubungan jarak jauhnya gitu ya. Tapi buat kalian yang lagi LDR terus ngerasa kayaknya emang udah nggak bisa nih ya, kalau misalnya kalian ngerasa emang seperti itu dan memang kalian merasa baiknya adalah bubar gitu ya udah. Tapi yang penting kalian harus usaha dulu, jangan ini sebelum LDR langsung bilang enggak, kita putus aja, gue nggak bisa LDR. Emang tau dari mana lu nggak bisa LDR? Ya mungkin lu punya pengalaman buruk sama mantan lu sebelumnya, tapi kan belum tentu itu akan terjadi juga sama lu saat ini kan. Jadi dicoba aja dulu, karena lu nggak bakal tahu kalau lu nggak pernah coba, begitu ya guys. Yes, benar banget. Oke, itu ya tadi yang sudah kita stabiloin ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian lah ya. Oke, seperti biasa Michelle dan saya nggak pernah bosan-bosannya untuk ingetin kalian supaya mendengarkan podcast ASKR setiap hari apa aja tuh Shell. Jangan sampai mereka ketinggalan, karena kita nggak mau mereka rugi, dan kalian juga pasti nggak mau merugikan diri kalian sendiri kan. Jadi coba Shell tolong dikasih tahu ke mereka kapan aja sih podcast kita upload. Oke, jadi ASKR itu uploadnya seminggu 2 kali. Dan seminggu 2 kalinya itu hari Jumat dan hari Minggu. Hari Jumat itu kita uploadnya jam 6 sore, dan hari Minggu kita uploadnya jam 8 pagi. Jadi jangan lupa dicatat biar gak ketinggalan gitu kan. Karena ntar rugi banget sih. Betul sekali. Oke, itu dia tadi jadwal uploadnya ASKR ya. Terus nih ya, buat kalian yang punya saran, punya kritik, mau request topik, atau bahkan kalian punya pengalaman yang mau disampaikan ke kita, terus nanti kita sampein lagi ke pendengar yang lain, itu boleh banget. Kita tuh tahu ya hidup udah susah, jadi kita mau mempermudah kalian, kita memberikan banyak jalan gitu ya, supaya kalian bisa berkomunikasi dengan kita dengan gampang gitu ya, lewat sosial media yang udah kita bikin gitu ya. Jadi tolongnya dihargai ya, digunakan baik-baik ya gitu ya, untuk menjadi alat komunikasi kita bersama ya. Boleh dong Shell, tolong dikasih tahu ke para pendengar kita apa aja sih nama sosial media kita, supaya mereka bisa berkomunikasi dengan mudah gitu sama kita. Oke. Jadi kita tuh punya Spotify, kita punya YouTube, kita punya email, kita punya Instagram, dan semuanya itu di nama yang sama, yaitu apa sih kata remaja. Dan kalau email tinggal ditambahin aja @gmail.com gitu. Jadi apa sih kata remaja @gmail.com gitu. Jadi kalian mau berkomunikasi sama kita, mau cerita-cerita, mau request topik, mau sharing cerita, mau apapun tuh boleh banget, langsung aja ke sosial media kita gitu. Dan kita pasti bakalan menjawab kalian gitu. Jadi nggak usah takut gitu, kayak aduh ntar kalau misalkan aku cerita ini ntar nggak ditanggepin lagi gitu ya. Tenang aja, pasti kayak tanggepin kok gitu, karena kita tuh gabut ya gitu. Iya, bener banget ya. Iya, kita gabut, jadi pastinya bakalan nanggepin kalian gitu. Jadi tenang aja guys. Oke deh, kalau begitu terima kasih ya buat kalian yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini dari awal sampai akhir. Makasih juga buat Michelle udah menjadi host bersama saya pada hari ini. Sama-sama. Kalau begitu sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Bye-bye.